Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Al-Arba'in Al-Muntakhabah min ahadithi Kitab Tauhid lil Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, di pertemuan yang ketujuh, majelis yang ketujuh, halaman 96. Qala al-muntakhib wafaqahullah, babu itsbati sifatil uluwi wan nuzuli lillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Al-ayat al-khamsun min suratin Nahl. Dalil yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun, nuzul, turun, mendekat, dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ke-50 dari surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum, mereka para malaikat itu takut kepada Rabb mereka, min fauqihim, dari atas mereka. Malaikat, mereka berada di langit, mereka menghuni langit, langit yang Allah ciptakan, dan mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Sebagaimana ketika kita bersujud membaca sabbihisma rabbikal a'la. Sujud bukti takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kita kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita dalam sujud membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la. Ketika Nabi SAW baca surat sabbihisma rabbikal a'la, beliau mengatakan ja'aluha fi sujudikum, baca itu dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Rabbku yang maha paling tinggi atau lebih tinggi dari segalanya. Ahlul bid'ah, mereka mengganti lafaz-lafaz syar'i ini, ya, dengan bahasa mereka yang diambil dari ahlul kalam, dari mutakallimin al-Yunan, yaitu dengan diganti dengan lafaz jihah, ya, diganti dengan lafaz jihatun, diganti dengan lafaz yang semisalnya, ya. Kemudian mereka menafikannya, ya, Allah laisa fi jihah, maksudnya mereka mengingkari, ya, sifatul ulu lillahi azza wa jal, uluwudz dzat. Dan al-ulu ada 3, ya, ulullahi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi itu ada 3. Yang pertama ulu zat, zat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk.
Ya, zahir. Laisa fawqa syai'. Allah itu maha az-zahir, maha tinggi, tidak ada sesuatu pun di atasnya. Maha paling tinggi. Yang kedua, ya, uluwul qahr. Ya. Maha besar kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan segalanya. Dan yang ketiga, uluwul qadar. Ya. Maha besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maha luhur, maha tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah mengingkari makna yang pertama, bahwa zat Allah maha tinggi berada di atas seluruh makhluk. Qala al-haditsu tsalits asyara. Al-haditsu tsalits asyara. Hadis yang ke-13. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah Safha 232 min kitab at-tauhid. Haddatsana Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Ibnu Wahab ana Malikan haddatsahu an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab yani Az-Zuhri. Malik yani Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. An Ibnu Syihab Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. An Abi Abdullah Al-Aghar wa an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah. Dengan sanadnya Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabi Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun atau mendekat sebagaimana dalam hadis Fadl Arafah, Fadl Yaumil Arafah, keutamaan hari Arafah, ini Allah mendekat. Kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, dunia itu bisa bermakna dunia ini, bisa bermakna paling rendah. Hina, ketika yabqa, tersisa thuluthul lailil akhiri, sepertiga yang terakhir dari setiap malam. Ya, ini waktu sahar. Waktu sahar. Ini memberikan pelajaran kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, berada di atas semua langit. Dan memberi pelajaran kepada kita, Allah itu mendekat pada makhluk, turun ya, dan semuanya sesuai dengan kemaha sempurnaan dan kemaha agungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
tidak bertentangan antara sifatul ulu yang itu merupakan sifat zat. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, itu adalah sifat zat, dengan nuzul, turun atau mendekat, yang itu merupakan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jal, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki berbuat, maka Allah akan melakukannya. Innallaha yaf'alu ma yurid, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid, Allah Maha mampu untuk berbuat apa yang Dia kehendaki. Fala yuqas bi khalqi, tidak boleh dikiaskan dengan makhluk yang berujung kepada tasybih atau tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau berujung kepada ta'til, mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kapan seseorang itu mengkiaskan Allah dengan makhluk, maka dia akan terjatuh pada satu dari dua penyimpangan tadi, ya, tasbih, tamtsil, atau ta'til, menyerupakan Allah dengan makhluk atau mengingkari sifat Allah. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, dan kita imani bahwa hal itu setiap malam sebagaimana Nabi SAW sabdakan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap malam kita imani tanpa kita mempertanyakan sepertiga yang akhir dari setiap malam itu berbeda-beda di tempat ini. Nadzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempertanyakan perbedaan waktu itu karena mereka mengkiaskan, ya, menganalogikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu adalah akbar, a'la, akbar. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu maha lebih besar dari segalanya, Allah itu maha lebih tinggi dari segalanya. Allah itu tidak sama dengan suatu apapun. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fastajibalah, maka aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang akan berdoa kepadaku, yani fi hadzal waqt, di waktu ini, siapa yang akan berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Man yas'aluni, siapa yang akan meminta kepadaku, fa'utiyah, maka aku akan memberikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, dan siapa yang akan mohon ampunan kepadaku, bertaubat kepadaku di waktu itu, faghfiralah, maka aku akan mengampuni dia. Ini pelajarannya membantah mereka yang mentakwil bahwa yang turun, ya, ke langit dunia itu adalah rahmat Allah atau malaikat di antara malaikat-malaikat utusan Allah. Ya. Adakah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang
mulia yang dekat dengan Allah berani mengatakan man yad'uni fastajibalah. Siapa yang akan berdoa kepadaku sehingga aku akan mengabulkan doanya. Ada yang berani mengatakan begitu? Wa yaqul minhum inni ilahun ya min dunillah fadzalika najzihi jahannam. Siapa di antara malaikat yang berani mengklaim dirinya itu ilah, ya, sembahan selain Allah, yang pantas orang-orang berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, maka kata Allah kami akan balas dia dengan jahannam. Itulah balasan bagi orang-orang zalim, bagi para taghut. Berani kalau makhluk, ya, katanya yang turun itu rahmat, yakni rahmat makhluk. Katanya yang turun itu malaikat. Berani mengatakan man yastaghfiruni faghfirlah. Siapa yang minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Maka ini bantahan kepada mereka yang mentakwil, ya, ini yang mentakwil itu menafsirkan secara batil. Takwil itu apa? Menafsirkan secara keliru, secara batil tentang sifat nuzul. Tapi benar-benar Allah Azza wa Jalla yang turun, ya, sehingga berfirman demikian. Ini pelajaran juga bahwa Allah Subhanahu wa taala yatakallam, ya, bisautin, ya, biharfin yusma. Allah itu maha berbicara dengan suara dan bisa dieja dan didengar. Pelajaran yang lain bahwa ini hadis motivasi kepada orang-orang beriman untuk berdoa, memohon dan beristighfar, bertaubat, memperbanyak doa, permohonan dan istighfar di waktu tersebut. Di waktu tersebut. Ya. Ahlul bid'ah itu kontradiktif mereka. Mereka mengingkari atau mentakwil hadis ini dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang turun, padahal Nabi SAW sudah sabdakan yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, ya, sarih, ya, gamblang jelas Nabi mengatakan Allah turun, Allah mendekat, ya. Tapi Ahlul bid'ah mengingkari itu. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya, sepertiga akhir dari setiap malam itu waktu mustajab untuk berdoa. Gimana maksudnya? Ya, mereka mengingkari, ya, lalu mereka mengamalkan apa yang mereka ingkari. Maka ini motivasi untuk memperbanyak doa, permohonan dan istighfar di waktu-waktu tersebut, waktu mustajabah. Hadza haditsun sahihun wa rawatuhu thiqat. Ini hadis yang sahih, para perawinya terpercaya. Akhrajahu Ahmad, Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Syahid, kalimat pokok dalam hadis ini yang menjadi dalil, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit terendah atau ke langit dunia. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, isbat sifatil ulu wa nuzul lillahi tabaraka wa ta'ala, ya, penetapan sifat al-ulu, sifat maha tinggi Allah azza wa jalla, wa nuzul, dan sifat Allah turun, ya, sebagaimana sabata fil kitab wa sunnah, telah sahih dalam Al-Quran dan sunnah,
min ghairi tahrifin, tanpa kita menganggapnya majas, ya, lalu mentakwilnya, mentafsirkannya secara batil, wala ta'til, tanpa pula kita mengingkarinya, wa min ghairi takyifin wala tamsil, dan tanpa kita menerka-nerka, mempertanyakan tata cara turunnya Allah bagaimana, hakikatnya seperti apa, wala tamsil, tanpa pula menyerupakan sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Wah, ini termasuk faisalut tafriqah, ya, titik pisah antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan para penerusnya. Qala babu itsbatil arsh. Pelajaran yang lain dari bab sebelumnya bahwa dalil yang menunjukkan zat Allah Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk itu banyak, beraneka ragam, diantaranya ya tasrih, ya, penegasan dengan kalimat ulu wal a'la wa ali, ya, nama Allah al-ali al-kabir, ya. Kemudian an-nuzul, Allah yanzil ila sama'i dunya. Kemudian fauq, lafaz fauq di atas, ya, ini termasuk dalil zat Allah Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Kemudian juga dalil yang lainnya lagi adalah al-istiwa alal arsh, istiwa Allah alal arsh, ya. Maka tanwi'ul adillah, keanekaragaman dalil dalam hal apapun, ya, keanekaragaman dalil dalam hal apapun itu memperkuat al-madlul, memperkuat, ya, apa yang sedang didalilkan, apa yang sedang ditetapkan berdasarkan dalil. Dan sekali lagi itu menolak majas, menolak majas. Orang-orang pakar bahasa Arab, orang-orang ahlul fasahah wal bayan, mereka sudah paham kalau sifat kemudian diperinci sifatnya, ya, kemudian ada tanwi'ul adillah, ada keanekaragaman dalil untuk satu masalah itu, untuk satu sifat itu, ya, tidak bisa dianggap majas atau menolak anggapan majas pada sifat tersebut. Ke ahlul bid'ah itu menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma', menyelisihi lughah, menyelisihi bahasa, ya, bahkan menyelisihi ilmu mereka sendiri. Nggak konsisten namanya, apa, inkonsisten namanya. Qala babu itsbatil arsh,
Babu itsbatil arsy wastiwa'ir rabbi tabaraka wa ta'ala alaihi wa qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ayatul al-khamisah min surat Thaha. Dalil yang menetapkan adanya arsy. Arsy fil lughah sarirul malik, singgasana raja. Arsy secara bahasa itu artinya singgasana raja. Makhluk yang paling besar, ya, a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar, arsy, singgasana Allah azza wa jalla, sarirul malik. Wa a'lal makhluqat, dia merupakan akbarul makhluqat atau a'zamul makhluqat, dan merupakan makhluk terbesar, merupakan makhluk paling tinggi. Saqful alam, dia merupakan atap bagi seluruh makhluk. Wastiwa'ir Rabb tabaraka wa ta'ala alaihi, dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa, yakni berada di atas arsy tadi, berada di atas singgasananya, berada di atas singgasananya itu tadi. Dan ini termasuk dalil al-ulu, ya, termasuk dalil zat Allah itu maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Wa qaulihi ta'ala, dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya itu istawa 'alal arsy, berada maha tinggi di atas singgasananya. Orang bahasa Indonesia, orang bahasa kita menerjemahkan istawa, bersemayam, ya, di atas makhluk tertinggi, yaitu arsy, di atas singgasananya. Ya, Allah itu al-a'la, Allah itu al-zahir, laisa fawqahu syai'. Ahlul bid'ah menuduh atau membantah Ahlus Sunnah dengan mengatakan berarti Allah butuh kepada arsy. Ya, tidak ada di situ. Ya, tidak ada dalam Quran maupun Sunnah maupun perkataan para salaf yang menyebutkan Allah membutuhkan makhluk. Tidak ada. Itu karena, ya, Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya, penerus-penerusnya itu memang sedari awalnya akar bid'ah mereka itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu berangkat dari tidak adanya sifat memuliakan Allah dengan sebesar-besar kemuliaan. Makanya mereka mendatangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Al-hadithur rabi' ashar, hadis yang ke-14. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah, haddatsana Bahr bin Nasr
ibn Sabiq al-Khawlani. Qala haddatsana Asad yakni ibn Musa, Asadus Sunnah, Asad ibn Musa. Dikenal dengan Asadus Sunnah. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan sanadnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis sampai kepada sahabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqa arsyihi inna rahmati ghalabat ghadabi. Mendengar Rasulullah SAW bersabda, lamma qadallahu al-khalqa, tatkala Allah telah selesai menciptakan makhluk, ya, kataba fi kitabih, Allah menulis dalam kitabnya Al-Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu fawqa arsyih, kitab itu berada di dekat Allah Azza wa Jal. Inda itu maknanya qurb, dekat. Fawqa arsyihi, di atas singgasananya. Apa yang Allah tulis? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Hadis ini memberi pelajaran penetapan sifat al-khalq, Allah mencipta makhluk, sifat kitabah, dan Allah mencatat, menulis, dan sifatul ulu, karena Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Sifat rahmah, Allah memiliki sifat rahmah. Wal ghadab, Allah memiliki sifat ghadab, sifat marah. Hadis ini juga menetapkan iman kepada Alkitab, ya, iman kepada Al-Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala sebut, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Itu semua dalam Alkitab, ini dalam Lauhul Mahfuz. Ini iman akan adanya arsy, singgasana Allah Azza wa Jalla.
dan membantah al-hululiyah wal ittihadiyah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini zat Allah ada di mana-mana, zat Allah menyatu dengan sebagian manusia, ya, bahkan yang lebih parah adalah zat Allah menyatu dengan setiap makhluk. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, ya, fahuwa indahu fawqa arsyihi. Ini kitab itu berada di dekat zat Allah Azza wa Jal, di atas singgasananya. Jadi Allah bukan di mana-mana. Allah bukan di mana-mana, bukan berada di mana-mana zat Allah Azza wa Jalla. Jelas zat Allah itu fil ulu. Wa amintum man fis sama. A amintum man fis sama ya yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Fil ulu. Allah itu, zat Allah itu maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Dan yang mengingkari ini adalah para pengikut Fir'aun, ya kan? Fir'aun yang mengingkari, ya. Ketika Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun menara yang bisa mengantarkan dia ke langit untuk melihat, ya, Tuhannya Musa, Fir'aun mengatakan inilah azunhu kadzibah. Aku yakin Musa ini dusta, kata para ulama tafsir. Fi qaulihi au fi ti'ayyi ana ilahu fis sama. Aku yakin Musa ini dusta mengatakan Tuhannya di atas langit. Ya, mereka itu adalah para pengikut Fir'aun. Qala hadza haditsun sahih wa ruwatuhu thiqat. Siwa Abdurrahman bin Abi Zinad saduqun la ba'sa bihi. Hadis sahih, para perawinya thiqah, terpercaya, kecuali Abdurrahman bin Abi Zinad saduq la ba'sa bihi. Ya. Akhrajahu Ahmad al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Syahid fauqa arsyihi. Kalimat yang menjadi pokok dalil dalam hadis ini yang menetapkan adanya arsy dan singgasana Allah, dan bahwasanya zat Allah Maha Tinggi berada di atas singgasananya. Fauqa arsyihi, fahuwa indahu fauqa arsyihi. Di atas singgasananya. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, itsbatul arsy wastiwa'i rabb tabaraka wa ta'ala alaih. Hadis ini menetapkan bahwa ada arsy, ada singgasana milik Allah, dan Allah bersemayam, yakni zat Allah bersemayam di atas arsy, di atas singgasananya tersebut. Kama tsabata fil kitabi was sunnah, sebagaimana hal itu telah sahih dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, kita tidak menganggap itu majas kemudian merubah, ya, maknanya dan sebagainya, bahwa yang istawa di situ maknanya istaula, berkuasa. Ini Allah berkuasa atas arsy, ya, tidak, itu tahrif namanya, ya, takwil batil, apalagi ta'til, apalagi mengingkarinya. Kita tidak mengingkarinya, ya, justru kita menetapkannya.
Min ghairi takyif, tanpa kita bertanya atau menerka-nerka tata cara istiwa, ya, tata cara keberadaan atau bersemayamnya Allah di atas arsy, di atas singgasananya. Kita nggak perlu menerka-nerka atau bertanya-tanya, ya, itu bid'ah. Para sahabat ketika membaca ayat-ayat atau dibacakan oleh Nabi ayat-ayat istiwa di atas arsy, mereka tidak ada satupun yang bertanya tentang kaifiyah, tentang tata caranya Allah bagaimana. Soal bid'ah. Mereka memahami makna istiwa, memahami makna arsy, memahami makna istawa ala. Mereka tahu maknanya dalam bahasa mereka, dan itu makna yang benar. Kita harus merujuk ke sana tanpa mereka bertanya-tanya kaifiyah, tata cara atau hakikat. Wa min ghairi tamtsil, dan kita tidak menyerupakan, ya, semayamnya atau keberadaan Allah di atas singgasananya itu. Ta'rif al-arsy harusnya bukan ta'rif, ya, tapi gharibul hadits harusnya. Al-arsyu fil lughah as-sarir lil malik, singgasana raja. Qalahul Khalil. Wa qala al-Azhari, dan berkata al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah, wal arsyu fi kalamil Arab sarirul malik. Dalam bahasa Arab, arsy itu artinya singgasana raja. Ya dulu ka ala dzalik sariru malikati sab'a. Ya, dalilnya, ya, sarir malikati sab'a, singgasana, ya, putri Saba, ratu Saba, singgasana ratu Saba. Samahullahu jalla wa ala arsyan, singgasana ratu Saba itu oleh Allah disebut arsy. Dan para sahabat paham, para sahabat dan juga orang-orang Arab, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang masih kafir, masih musyrik, mereka paham arti itu. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari Allah memiliki arsy, Allah memiliki singgasana, ya. Dan dalam Al-Quran ada penggunaan, Al-Quran yang berbahasa Arab yang mubin, mubayyin, ada penggunaan kata arsy yang artinya sarir malikah. Apa? Singgasana ratu. Faqala inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun 'azim. Ayat 23 min suratin Naml, ayat 23 surat Naml. Kata burung itu laporan kepada siapa? Kepada siapa? Sulaiman. Burung apa namanya? Hudhud. Ini wajadtu imra'atan, aku benar-benar melihat atau mendapati seorang wanita tamlikuhum, menjadi ratunya mereka, wa utiyat min kulli syai', memiliki segala sesuatu, memiliki segalanya, walaha arsyun azim, dan ia juga memiliki arsyun azim, singgasana yang sangat besar, singgasana yang agung. Nah, ini barakallahu fikum, ya, termasuk dalil al-ulu, ya, termasuk dalil al-ulu. Zat Allah Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Taib, naktafi bihadzal qadr. Dan faedah dari sifatul ulu, ya, lillah, itu adalah sebagaimana para malaikat yang tadi disebut dalam ayat
An-Nahl, ya khafuna rabbahum min fawqihim, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.